artis-artis di TV tuh bagus-bagus gini diapain ya? Dapat membuat senyum itu lebih simetris dok ya. Jadi Gigi tersebut nggak bisa balik seperti semula lagi ya dok. podcast kita kali ini dok, kita akan bahas membahas seputar kesehatan gigi di masyarakat. Dikemas secara ringan dan santai, informatif dan edukatif. Berdasarkan pengalaman dan realita di praktek dokter gigi. Bersama saya Dr. Gigi Indra Wangsa. Dan saya Dr. Gimo Renata di Tanya Dokter Gigi. Halo, ketemu lagi di podcast Tanya Dokter Gigi. Topik kita kali ini apa nih dok? Ya, jadi banyak banget nih dok pertanyaan-pertanyaan dari pasien seputar tentang dok, itu gigi putih diapain ya? Atau dok, apa memutihkan gigi bisa seputih itu ya? Atau ada lagi nih dok pertanyaannya, dok, artis-artis di TV tuh bagus-bagus gigi diapain ya? Ada penasaran gak tuh jawabannya kayak gimana? Kita kemarin tuh udah bahas dok tentang bedanya whitening atau pemutihan gigi dengan veneer gigi dok ya. Iya benar. Jadi podcast kita kali ini dok, kita akan bahas tuntas tentang veneer gigi supaya masyarakat lebih jelas lagi informasinya dok. Ya jadi veneer gigi itu sebenarnya dok ya mulai tren waktu artis-artis itu mulai pakai gigi kelinci itu dok. Iya benar banget dok. Terus akhirnya happening jadinya dari situ ya. Akhirnya semakin kesini semakin banyak nih. Positifnya masyarakat tuh kan tertarik banget sama yang namanya perawatan estetik dok ya. Jadi karena ini gigi kelinci, mereka lihat lebih cantik, lebih menarik, mereka mulai antusias nih dok untuk bertanya gitu kan. Bertanya tentang veneer gigi gitu. Jadi makanya dokter dapat banyak pertanyaan gitu kan ya. Iya benar banget. Jadi gimana kalau kita mulai dari edukasinya dulu ya dok ya. Betul. Apa sih veneer gigi itu dok? Ya, kita akan bahas pertama apa itu veneer gigi dok ya, biar masyarakat juga jelas. Veneer gigi itu adalah prosedur medis yang mampu dan bertujuan untuk memperbaiki penampilan gigi seseorang dok. Oke, dan ditempel di depan gigi atau di atas permukaan gigi ya dok ya. Dan veneer itu sendiri mampu untuk merubah bentuk, warna, spasi pada gigi atau ukuran gigi itu dok. Oke. Yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan pasien biar bisa dirubah untuk menjadi lebih menarik gitu dok. Oke. Lalu bahan veneer tuh apa aja sih dok? Ya, bahan veneer itu sendiri umumnya ada dua material nih dok. Ada pertama itu resin composite dan yang kedua itu porselen. Ya. Dan dua-duanya secara permanen nempel pada gigi ya dok ya? Betul. Kalau veneer gigi itu ditempelkan materialnya pada permukaan depan gigi saja, terutama di area senyum ya dok ya. Berbeda dengan implan gigi atau crown gigi. Kalau implan gigi itu menggantikan gigi sampai ke akarnya. Kalau crown gigi menggantikan atau menyelubungi permukaan mahkota giginya saja dok gitu. Oke. Indikasi biar pasien tuh bisa melakukan veneer tuh apa sih dok? Apakah semua orang bisa melakukan veneer? Umumnya memang pasien yang ingin melakukan perawatan veneer gigi itu lebih ke arah kosmetik atau estetik sebenarnya. Tujuannya adalah untuk memperbaiki penampilannya dok. Jadi dengan veneer itu kan akan membuat gigi lebih cerah, bahkan dapat membuat senyum itu lebih simetris dok ya. Jadi veneer gigi itu dapat memperbaiki kondisi-kondisi apa sih dok? Pertama, gigi yang patah atau rusak. Lalu gigi yang runcing atau bentukannya itu tidak wajar. Kayak abnormal gitu ya, betul, dok ya bentukannya. Lalu gigi yang mungkin lebih kecil daripada gigi sekitarnya. Ya, gigi-gigi sebelah-sebelahnya ukurannya tidak ideal gitu kan. Lalu ada celah antar gigi, ada spasi antar gigi itu dok. Dan yang terakhir itu perubahan warna gigi yang mungkin tidak cukup di cover atau di treatment dengan pemutihan gigi saja. Bleaching itu nggak bisa ya dok ya. Jadi disarankan untuk melakukan veneering gigi itu. Oke. Terus kalau kita mau veneer nih dok, pasien itu harus
memperhatikan hal apa sih dok? Biasanya kita sebagai dokter gigi itu lebih memberikan peringatan-peringatan sewaktu konsultasi ya dok ya. Kita kasih tahu dulu pasiennya. Ya kayak tadi kan, apa itu veneer gigi, bahannya apa, lalu indikasinya apa. Satu lagi, jadi peringatan-peringatan sebelum kita melakukan veneer gigi itu. Jadi kan ibaratnya jangan bagus-bagusnya aja kita bilangin dok ya. Tapi pahit-pahitnya juga dikasih tahu. Betul. Gitu ya dok. Jadi supaya pasien tuh lebih siap. Oh, begitu ya resikonya ya. Oh, begitu ya yang akan terjadi ya. Kalau yang mau dia akan menerima, yang nggak mau atau nggak siap dia akan mungkin mundur gitu dok ya. Jadi perlu diingat dok, perawatan atau prosedur veneer gigi ini prosedur yang irreversible. Apa tuh irreversible dok? Irreversible itu artinya tidak dapat diulang, tidak dapat dikembalikan lagi ke keadaan semulanya. Ya. Oke, jadi berarti kalau misalkan prosedur veneer ini dilakukan, gigi tersebut nggak bisa balik seperti semula lagi ya dok ya. Kalau misalkan, aduh nggak suka dengan hasil veneernya, terus bisa nggak balikin lagi ke gigi saya yang semula gitu? Nggak bisa ya dok ya? Iya, misalkan dok saya udah bosen nih pakai veneer, udah zamannya udah hilang juga. Iya gitu benar, kan. tapi ada tuh dok yang request, bisa nggak saya lepasin veneer kayak gitu dok? Itu artinya kurang dapat informasi dari dokternya sebelum melakukan treatment. Jadi kan gini ya dok ya. Masyarakat juga, mumpung kita bahas ini dok, sebelum pasien itu melakukan sebuah perawatan, kan pasti ditanya dulu itu perawatannya seperti apa, resikonya seperti apa. Mungkin perlu juga ditanya biayanya bagaimana dan waktu-waktunya bagaimana supaya pasien tuh bisa menyesuaikan budget dan waktunya dok. Dan yang terpenting dari itu adalah yang seperti ini, yang tadi pasiennya bilang, saya udah bosen dok pakai veneer, jadi saya mau dilepas aja. Seharusnya pasien sudah tahu itu perawatannya irreversible dari awal sebelum melakukan treatmentnya. Benar. Dan yang paling bertanggung jawab untuk memberikan informasi itu adalah dokter giginya dok. Jadi dokter gigi sebaiknya ya memang memberikan penjelasan lengkap di awal sebelum menerima pasien, apalagi pembayaran dari pasien gitu dok. Nah jadi veneer itu tidak bisa sembarangan dok dipasang di setiap orang. Ada beberapa pasien dengan kondisi-kondisi tertentu yang sebenarnya tidak disarankan untuk menjalani prosedur dari veneer gigi ini sendiri. Apa aja itu dok ya? Orang yang pertama dari aspek kesehatannya tidak bagus. Contohnya dari oral hygiene atau kesehatan giginya kurang bagus. Contohnya ada karang-karang gigi, ada gusi berdarah atau peradangan pada gusi itu dok. Secara kesehatan itu tidak mendukung untuk melakukan veneer gigi. Yang kedua, orang yang giginya sudah rapuh karena terjadi karies gigi atau pembusukan gigi atau giginya sudah patah yang tidak mampu untuk menunjang veneer yang mungkin harus di crown atau implan gigi dok. Jadi veneer itu nggak ideal buat kasus itu ya dok. Betul, ya? tidak ideal dilakukan. Lalu ada tambalan gigi yang udah cukup besar, ya kan? Artinya struktur giginya saya sudah tidak ada dok untuk menunjang si veneernya. Dan dari kebiasaan nih dok, kebiasaan pasien yang grinding, menggeretakkan gigi gitu ya dok ya. Ya. Kalau tidurnya tuh krek gitu. Ya, artinya itu ada tekanan keras pada permukaan gigi yang nantinya membuat tidak aman untuk si veneer itu sendiri. Jadi gampang pecah gitu ya dok ya. Lalu ada lagi keadaan-keadaan yang lain nih dok ya, yang perlu diperhatikan sebelum prosedur veneer gigi. Jadi veneer itu juga sekali kita melakukan prosedur veneer gigi lalu ada kerusakan, itu tidak dapat diperbaiki begitu saja dok. Jadi apalagi yang bahannya porselen, ya porselen nggak bisa ditambal begitu saja. Ya, jadi porselen harus dibongkar ulang lalu dibuat yang baru, gitu dok. Sama kalau misalkan pasien pengen whitening juga dan pengen veneer juga, jadi kita sarankan untuk sebelum melakukan treatment veneer gigi ya dok ya, karena nanti begitu di whitening, veneer giginya tuh nggak bisa berubah warna dengan treatment bleaching atau whitening gitu kan dok. Jadi whitening dulu, baru veneer. Jadi nanti warna veneernya ngikutin hasil whiteningnya ya. Simpelnya kalau pasien itu awalnya ada kasus yang giginya agak kecil, ada celah antar gigi yang pengen diperbaiki, lalu dokternya menyarankan ini instan aja langsung dengan veneer bisa aman gitu kan ya. Lalu pada saat pasiennya setuju, karena sekalian itu bahannya porselen dan bisa dibuat lebih putih, lebih cerah, pasien request untuk warnanya lebih 2 tingkat, mungkin 3 tingkat lebih putih gitu kan dok ya. Cuma karena dia warnanya tidak akan berubah lagi,
Jadi gigi yang lain yang mau juga warnanya mengikuti warna si veneer kan harus dilakukan pemutihan gigi dulu. Jadi pemutihan gigi dilakukan sebelum treatment veneer gigi agar mendapatkan warna yang diinginkan dulu, lalu baru veneernya menyesuaikan. Betul. Gitu ya, Dok. Betul. Oke. Meskipun jarang terjadi nih, Dok ya, tetap ada resiko yang namanya veneer itu lepas, veneer itu patah gitu. Sebaiknya dilakukan kayak maintenance itu atau bad habitnya dihindari. Misalkan orang yang kebiasaan buka plastik pakai gigi, ya kan, makan sate begini, terus makan buah apel yang ngasih tenaganya keras begini, atau punya es batu juga ya, Dok, ya. Gigit pensil, gigit kuku, itu kebiasaan yang nggak baik untuk kondisi giginya sebenarnya udah cantik gitu. Nah, jadi logikanya gini, waktu gigi masih gigi asli, gigi natural, itu mungkin fungsinya oke, tapi estetiknya kurang. Nah, sekarang begitu dapat estetiknya lebih baik, fungsinya diturunin. Jadi ibaratnya makan yang cantik ya, Dok ya. Karena jangan barbar makannya, harus behave. Oke. Terus nih, Dok, sebelum melakukan veneer gigi itu apa sih yang harus dilakukan? Sama seperti perawatan-perawatan yang lain, Dok ya. Jadi sebelum melakukan veneer gigi, datang dulu ke dokter gigi, Dok. Konsultasi, dapatkan informasinya, dan di sana dokter gigi akan melakukan check up, melakukan evaluasi, Dok, untuk mengetahui bagaimana kondisi gigi dan mulut seseorang, memastikan tidak ada tanda-tanda keadaan yang parah. Ya kan, namanya juga mau ngurusin estetik, artinya aspek-aspek lain seperti aspek kesehatan, aspek fungsi sudah harus dalam keadaan baik dulu, ya, Dok ya. Jadi kalau misalkan ada keadaan seperti penyakit gigi atau gusi, contohnya gigi berlubang, peradangan pada gusi, atau mungkin keadaan yang harus dilakukan perawatan dulu sebelumnya, seperti perawatan saluran akar dan lain-lain, itu harus dilakukan dulu sebelum perawatan estetiknya. Makanya pasien-pasien saya, Dok, yang datang tadinya, Dok, saya mau ini, saya mau itu, intinya pasien lebih tertarik dengan estetik. Disitulah kesempatan kita juga mengedukasi pasien supaya tidak merisikukan, supaya tidak salah kaprah sama urusan kesehatan dan fungsinya juga. Gitu, jadi nggak sia-sia juga, udah cantik nih estetiknya, gigi udah bagus, senyumnya bagus, ternyata nggak sehat, ternyata bau, ternyata karang gigi, ternyata banyak lubang di belakangnya gitu ya, Dok, yang mentang-mentang nggak kelihatan di belakang, jadi diabaikan. Jadi itu nggak bener konsepnya ya, Dok ya. Kesehatan selalu nomor satu gitu, Dok. Oke. Terus kalau misalkan pasien datang dengan giginya yang tidak rapi, itu gimana tuh, Dok? Bisa nggak di-treat dengan veneer? Ya, jadi kalau misalkan pasien punya budget, Dok, untuk melakukan veneer gigi, pasien mau untuk veneer gigi, pasien siap dengan resiko dari apa-apa yang perlu diperhatikan pada saat veneer gigi. Cuma keadaannya pada saat check up, dokter mengevaluasi, kadang giginya mungkin ada bertumpuk, ada ya sedikit berantakan gitu kan ya. Sebenarnya bisa-bisa aja. Cuma resikonya kan berarti penggerusan gigi atau pengurangan lapisan giginya semakin banyak. Nah, padahal veneer itu sedikit saja sudah cukup gitu kan, karena untuk melapisi bagian depannya saja. Jadi kondisi-kondisi seperti itu dokter gigi akan menyarankan dulu, Dok, ada treatment sebelumnya, perapian gigi dulu dengan menggunakan kawat gigi dulu, Dok, misalkan untuk beberapa saat. Lalu nanti kalau sudah rapi baru disarankan untuk perawatan estetiknya, yaitu baru lanjut giginya. Ke veneer gitu ya, Dok ya. Oke, setelah tadi kita tanya-tanya tentang apa itu veneer, bahannya apa aja dan apa yang harus diperhatikan, sekarang kita masuk ke prosedur veneer gigi. Seperti apa sih, Dok, yang ideal, yang benar gitu, Dok? Jadi, nah ini penting banget nih, Dok. Yang hal-hal yang sebenarnya pasien juga perlu tahu sebelum melakukan perawatan atau prosedur veneer gigi ini sendiri. Karena kan dari prosedurnya ini nanti pasien membayangkan, ya, saya sanggup nggak ya menjalani prosedur ini gitu kan. Nah, jadi langkah pertama dalam prosedur veneer gigi itu adalah satu, jelas desain. Judulnya desain dulu. Dari desain pasien mungkin bercerita dulu ke dokternya, Dok, saya tuh ingin gigi bentukannya seperti ini, Dok. Saya lebih pede kalau bentukannya
agak begini, agak runcing atau agak datar, atau semuanya agak datar gitu. Nah, di situ juga dokter gigi akan menjelaskan, wah kalau kayak gitu secara estetik tidak natural, atau tidak ideal dengan bentuk mukanya, tidak seperti ideal itu ya, Dok. dengan bentuk muka, lalu mungkin hanya musiman, hanya bentukan-bentukan gigi yang akan tren pada satu saat aja gitu kan. Nanti pada saat trennya hilang, ya pasien udah mulai malu gitu kan. Jadi di situ didiskusikan masalah desain, bentukan wajah, bentukan bibir, kesesuaian dengan gigi-gigi lainnya gitu kan. Dok dibicarakan di sana masalah desain. Lalu memilih warna, kira-kira warnanya pasien mau lebih cerah tapi tanpa terlalu kontras dengan warna bibir dan warna kulit, apalagi dengan warna putihnya mata. Bener. Supaya nggak nanti pasien salah kaprah bahwa yang paling putih paling bagus. Yang paling baik adalah warna gigi yang paling cocok dengan kulit dan bibir pasien sendiri. Lalu kalau sudah ready, ya sudah pasien oke dengan desain, ya lalu ada pembersihan permukaan gigi dulu oleh dokternya, menghindari terjadinya kontaminasi itu, Dok. Itu tahap pertama. Tahap kedua, dokter akan melakukan preparasi atau bahasa awamnya penggerusan email atau permukaan gigi. Nah, ini saya harus benar-benar masyarakat tahu banget. Preparasi untuk prosedur veneer gigi itu selalu dilakukan oleh dokter. Ya. Masalahnya berapa tebal ya, Dok? Seberapa tebal sih, Dok, biasanya gitu? Betul. Satu harus tahu dulu bahwa akan dilakukan penggerusan permukaan gigi, lapisan emailnya. Lalu pasien tanya, wah bahaya dong gigi saya, Dok. Nah, prosedur yang dilakukan tetap dipertimbangkan untuk keamanan dan kesehatan pasien. Tidak membuat gigi menjadi rusak, tidak membuat gigi menjadi sensitif. Itu pertama. Terus masalah ketebalan. Ketebalan ini juga sesuai kebutuhan. Kalau misalkan ternyata giginya ada diskolorasi karena penggunaan antibiotik dalam jangka waktu panjang, terus kontaminasi dari air tanah yang mengakibatkan perubahan warna gigi yang sampai ke bagian dalam, itu kan berarti harus ditutup dengan lapisan yang lebih tebal. Jadi dibutuhkan pengerusan lebih banyak. Tentunya dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keamanan. Nah, itu kan tahu ya berarti dilakukan pengikisan email. Kedalamannya tergantung dari kondisi gigi pasien bersangkutan. Dan itu kembali lagi tadi, itu perawatannya irreversible, tidak dapat dikembalikan lagi ke keadaan semulanya, ya. Lalu dilakukan pencetakan, Dok. Pencetakan oleh dokter gigi untuk dikirim ke laboratorium. Di laboratorium itu nanti akan diproses ya menggunakan bahan seramik itu, Dok, porselen itu. Dibuat sesuai dengan pesanan yang sudah didesain oleh si dokter tadi. Sesuai kesepakatan. Ya, Dok. Dan prosesnya itu biasanya dalam laboratorium itu 7 hari bahkan sampai 14 hari ya, Dok ya. Jadi selama masa tunggu itu pasien tidak dalam keadaan yang giginya udah terkikis begitu. Nggak yang kecil gitu ya, Dok, kayak gini. Ya, jadi dokter gigi akan memasang temporary dulu, artinya veneer sementaranya dulu sampai veneer porselennya atau seramiknya jadi dan tiba di klinik lagi. Pada saat veneer sudah sampai di kunjungan berikutnya itu dilakukanlah pencobaan dulu, Dok. Di-try-in dulu ya, Dok, ya. Dicoba dulu, sudah sesuai belum, sudah pas belum, pasien sudah oke belum. Warnanya sudah yang seperti diinginkan belum gitu ya, Dok. Seandainya bentuknya atau ukurannya belum sesuai dengan yang didesain sebelumnya atau warnanya mungkin kurang, itu masih bisa kita koreksi ke lab lagi, tapi dengan konsekuensi berarti ada masa tunggu lagi sampai pasien oke, ya. Karena kalau setelah dipasang di lem udah nggak bisa diapa-apain lagi, Dok. Nggak bisa yang dicopot gitu loh, yang kayak dilepasin. Lepas pasang ya. Dok, balikin lagi ke lem itu nggak bisa. Ya. Lalu setelah pasien oke nih, Dok, dilakukanlah sementasi atau pengeleman dari veneer itu, Dok. Veneer itu lalu dipasang, itu mungkin prosesnya lebih cepat daripada proses sebelumnya. Lalu mungkin ada penyesuaian, adjustment gigitannya apakah sudah enak, ya. Ada yang over
kontak atau enggak yang bisa menghindari veneernya gampang pecah gitu ya, Ya, Dok? dokter juga akan menguji dulu nanti bagaimana fungsi dari gigi kita, fungsi dari waktu kita mengunyah, apa ada keluhan atau tidak, kita uji dulu. Dan terakhir pasti dokter gigi akan follow up kembali pasien untuk datang untuk kontrol, untuk dicek lagi ada keluhan atau tidak. Jadi ada masalah nggak dengan pembersihan sela-sela giginya, ada keluhan nggak dengan gusinya, apa ada perubahan warna atau tidak. Kontrol atau check up setelah pemasangan veneer itu sangat-sangat penting gitu, Dok. Oke, Dok. Wah, ternyata jadi jelas banget ya teman-teman ya. Betul. Kalau yang masalah veneer gigi itu ternyata tidak sesimpel yang masyarakat pikirkan selama ini. Bener. Kan masyarakat mikirnya, oh veneer ya udah tinggal ditaruh, ditempel aja gitu, Dok. Ya kan ternyata banyak yang harus dipertimbangkan. Betul. Gitu. Karena itu lagi, Dok, karena kembali lagi veneer itu tidak yang bosan Pak lepas. Jadi ini perawatan yang tidak bisa dikembalikan lagi ke keadaan normalnya. Jadi benar-benar harus melalui proses konsultasi, diskusi oleh dokter giginya gitu, Dok. Nah, setelah proses panjang itu, Dok, apa sih yang perlu diperhatikan untuk keberlangsungan veneer gigi pasien ini gitu biar bisa long last, tetap bagus, tetap sehat gitu, Dok? Ya. Ini juga salah satu poin penting, Dok, yang untuk pasien tahu, perawatan pasca. Ya, perawatan pasca veneer. Jadi setelah veneer itu sendiri udah seneng nih, udah bagus nih giginya, udah rapi, udah senyum terus, udah selfie terus nih, Dok ya, udah happy. Poin penting juga nih, Dok, yang mesti pasien tahu dan bahkan sering ditanya juga, Dok, ini kan saya udah pakai veneer nih, veneernya porselen kan, Dok, ya udah bagus. Kira-kira, Dok, berapa lama sih bertahannya gitu, ya kan? Jadi yang namanya porselen itu ditempel kan masih ada giginya nih, Dok ya. Kesehatan gigi tetap harus dijaga. Jangan diabaikan. Betul. Dengan keadaan kondisi gigi yang normal saja nih, Dok. Logika dasarnya veneer porselen ya umumnya bertahan pada permukaan gigi itu 10-15 tahun. Dengan catatan pasien sudah melakukan maintenance yang rutin di rumah, sikat gigi, flossing. Betul. Itu perkara dasar yang harus diperhatikan ya. Nah, jadi dengan tanpa kelainan-kelainan lain, dengan keadaan yang normal-normal saja, dia akan bertahan 10-15 tahun. Pertanyaan lanjutannya, apa yang terjadi, Dok, setelah 10-15 tahun? Apa yang terjadi gitu kan? Sedangkan rata-rata dokter pasiennya belum sampai 15 tahun rata-rata ininya, porselennya ya kan? Jadi nggak bisa melihat apa yang terjadi. Nah, tapi secara teori kita bisa lihat akan ada penurunan tulang dan penyusutan gusi pada saat kita menua. Nah, saat itu terjadi artinya yang tadinya gusinya bagus, adaptasinya sama porselennya sekarang mulai turun. Jadi kembali estetiknya mulai nggak bagus gitu sih, Dok. Jadi apa yang bisa dilakukan, Dok? Ya, setelah 15 tahun mungkin pembuatan veneer porselen baru. Terus kalau yang komposit nih, Dok, bisa kira-kira bertahan berapa lama sih, Dok? Ya, jadi kalau pilihannya adalah bahan resin komposit, perlu diingat, resin komposit itu bahan yang sama dengan bahan tambalan gigi ya. Itu pun kita akan selalu cek kan nih, setiap 6 bulan kan janjinya begitu kan, janjinya harus ada, tidak ada masalah. Perlu diulang lagi videonya. Bisa diklik kali ya di link kita ya. Ada atau tidak ada masalah, tetap harus kontrol ke dokter gigi agar dilihat ada tanda-tanda yang mengarah ke bahaya atau tidak. Terutama tambalan. Kalau composite itu kan mulai kasar ya permukaannya, mulai dia gampang menempel, jadinya noda-noda dari makanan atau minuman seperti kopi, teh, rokok itu lebih gampang nempel. Nah, apa yang dilakukan? Jadi pada saat datang ke dokter gigi untuk check up rutin dan untuk pembersihan karang gigi, dilakukanlah namanya polishing atau penghalusan kembali, pengkilapan kembali. Kenapa, Dok, harus dibuat halus, harus dibuat mengkilap? Karena permukaan yang halus, licin, dan mengkilap, selain masalah estetiknya, secara kesehatannya lebih bagus. Karena makanan
jadi lebih tidak gampang nempel kalau di permukaan yang halus. Oke. Gitu. Nah, jadi nanti itu bisa dilakukan polishing. Oke, itu udah jelas ya semua berapa lamanya bertahan kurang lebih ya Dok ya. Dan hal-hal yang lain yang perlu diperhatikan adalah satu, udah bagus nih kayak yang tadi kita bilang Dok, jangan ya kebiasaan-kebiasaan buruknya menggigit kuku, menggigit pensil, ya, terus menggunakan gigi depan untuk makan makanan yang keras, ya, buka plastik, makan sate, makan apel gitu, buka bungkusan, makan es batu gitu kan, yang punya es batu atau benda keras. Lalu ada lagi nih saran Dok, kebetulan kemarin juga banyak pasien-pasien yang memang olahragawan gitu kan Dok ya. Dok, kalau untuk olahraga ini aman nggak Dok? Aman sih, cuma biar lebih aman dari goncangan atau benturan-benturan itu, misalkan seperti yang martial art atau Muay Thai atau boxing ya, bisa dibantu dengan mouth guard. Mouth guard untuk membantu melindungi dari benturan-benturan itu. Nah, udah jelas banget sekarang semuanya. Tapi masih ada nih Dok. Ada nggak komplikasi dari veneer gigi, misalkan tidak dilakukan dengan baik atau tidak ideal gitu? Betul. Dok? Ada banget Dok. Ya, jadi dengan anggapan yang melakukan prosedurnya ini adalah dokter gigi ya Dok ya. Jadi dokter gigi pun sebenarnya sudah dibekali dengan prosedur-prosedur yang baik dan benar. Ya. Tapi kan kadang ada hal-hal yang luput dari dokter gigi. Itulah mengapa dokter gigi akan follow up lagi pasiennya. Follow up rutin. Setelah pemasangan veneer itu di follow up. Ada keluhan nggak, sakit nggak, ngilu nggak. Seminggu kemudian dipanggil untuk dilihat. Ada perubahan warna nggak, ada perdarahan nggak gusinya dan segala macam. Seandainya ada keluhan, karena tadi hal-hal yang luput daripada saat ini, contohnya apa Dok? Sisa-sisa lem masih ada di sekitaran gusi. Di perbatasan veneer dan giginya Dok ya? Betul. Ternyata masih ada sisa lem di sela-sela gigi yang akhirnya tidak bisa di-floss. Nah, sisa-sisa lem tadi akan membuat peradangan gusi Dok dalam waktu lama. Kadang pasien tuh mikir giginya bagus. Ingat, gigi itu ditunjang dengan tulang dan gusi. Kalau gusi dan tulangnya sudah ngambek, giginya juga nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, jadi makanya dokter pada saat follow up itu dilihat ada, kok gusinya nggak sembuh di bagian ini saja. Kita cari apa sebab dari peradangan itu, sebab perdarahannya itu. Oh, ternyata ada sisa lem. Dokter gigi kan langsung membersihkan. Ya, jadi saya percaya deh. Semua dokter gigi itu sudah melakukan prosedur yang baik, cuma mungkin ada yang luput sedikit. Nah, itu kan gunanya dokter gigi follow up dan pasien mengiyakan untuk datang follow up itu ya, lagi itu yang lebih penting Dok. Karena biasanya udah cantik, udah bagus, lupa gitu kan Dok. Udahlah kayaknya udah cukup gitu. Di telepon atau di chat, tolong datang untuk follow up. Saya nggak ada keluhan Dok. Dan saya juga lagi sibuk. Ya akhirnya datang dengan keluhan yang sudah parah. Bener banget. Nah, itu yang harus dihindari ya Dok ya. Betul. Jadi boleh disimpulkan nggak nih Dok tentang veneer gigi? Oke. Veneer gigi itu termasuk perawatan estetik ya. Jadi perawatan estetik ini sangat mampu untuk meningkatkan kepercayaan diri seseorang ya. Berkonsultasilah dengan dokter gigi untuk mendapatkan informasi yang benar. Jadi dokter gigi nanti akan memberikan opsi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keinginan, disesuaikan dengan waktu dan budget pasien juga gitu Dok. Oke, jadi gigi rapi dan bersih akan membuat lebih cemerlang ya Dok. Betul. Dan gigi cantik juga harus tetap sehat, jangan lupa. Dan jangan ragu buat kunjungi dokter gigi. Betul. Buat cek dan konsultasi, serta tanya ahlinya dan dapatkan informasi atau edukasi, atau tonton dulu video kita sebelum pergi ke dokter gigi. Betul. Ya Dok ya. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain notifikasinya biar nggak ketinggalan dengan video-video kita selanjutnya. Dan like and share juga ya. Kita akan hadir lagi nanti dengan video-video lain yang tentunya bermanfaat ya untuk masyarakat tentang kesehatan gigi. Dan khusus untuk topik veneer kita kali ini, kita akan bahas lebih dalam lagi nanti di video kita selanjutnya Dok ya. Ya betul banget. Sampai jumpa lagi di Tanya Dokter Gigi.